Jualan itu modalnya berapa gitu, nggak ada yang beli satupun teman-teman, dan bener-bener jelek banget. Saya aja kadang kalau lihat ini malu ya, kok bisa bikin kue, sebelumnya emang lulusan tata boga atau udah. Hai semua, assalamualaikum, ketemu lagi di Zona Cemilan. Di video kali ini aku nggak masak ataupun membuat kue ya, karena kebetulan kali ini aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tanya bagaimana awal mula jualan, terus untuk pemasarannya menggunakan media sosial apa aja, kok bisa bikin kue, sebelumnya emang lulusan tata boga atau udah kursus. Nah di sini semuanya akan aku jawab, biar pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya aku jawab ya, jadi nggak satu-satu di kolom komentar. Nah sebelumnya aku kenalin dulu, namaku Hikmah, aku dari Cilacap dan sekarang tinggal di Cikarang bareng suami. Jadi hanya berdua aja, qadarullah kami belum diberikan momongan. Semoga tahun ini segera diberi momongan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku juga ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel Zona Cemilan, terus yang selalu komen, like, share video-video Zona Cemilan. Semoga video yang saya share itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jaraknya itu 1 tahun dari menikah, itu aku habis kontrak. Nah udah habis kontrak PT, terus aku tinggal aja di kontrakan ya, iseng-iseng bikin ini itu ya, walaupun masih gagal tapi ya namanya lagi belajar ya, jadi terus aja aku bikin. Nah kita pindah ke rumah ini di bulan Mei 2017 ya, mohon maaf. Teman-teman atau tetangga rumah itu ngajakin kumpul-kumpul. Nah waktu itu terserah mau bawa apa gitu kan. Nah karena aku sebelumnya udah pernah bikin donat, akhirnya saat itu aku bikin donat, dan donatnya pun bukan donat yang bagus ya, yang menul banget gitu, enggak. Jadi donatnya ya udah asal ngembang aja gitu. Nah langsung dibawa aja ke ibu-ibu, bareng ibu-ibu, terus dimakan bareng-bareng. Terus teman-teman bilang, oh ini enak mbak gitu, udah dijual aja, ini udah layak jual kok gitu. Nah padahal waktu itu aku belum ada kepikiran jualan teman-teman, karena sebelumnya waktu habis kontrak itu aku udah ngelamar ke rumah sakit, ke apotek gitu ya, karena masih ada surat izin asisten apoteker. Jadi sayang kalau nggak dipakai waktu itu kan. Akhirnya aku ngelamar ke rumah sakit, ke apotek, dan sambil nunggu itu aku di rumah gitu, jadi nggak ada kepikiran untuk jualan waktu itu. Nah alhamdulillah dapat panggilan di salah satu rumah sakit. Nah saat itu aku sampai udah wawancara, dan hari besoknya itu udah kerja teman-teman. Cuma yang jadi masalah itu gajinya kecil banget, kalau dihitung-hitung kalau untuk ongkos sama makan itu ya nggak nutup itu teman-teman. Dan aku rembuk sama suami, mendingan nggak usah sebelum masuk ke kerjaan gitu. Dan akhirnya aku nggak jadi ke rumah sakit itu kerja, dan aku masih di rumah aja karena tetangga pada bilang kenapa nggak jualan donat yang kemarin kayak gitu kan. Nah akhirnya aku mulailah jualan nih sedikit-sedikit teman-teman. Jualannya waktu itu donatnya donat kentang, dan awal itu masih jelek bentuknya teman-teman, jelek banget. Nah kalau teman-teman penasaran bisa dilihat ini gambarnya, bener-bener jelek banget. Saya aja kadang kalau lihat ini malu ya teman-teman, tapi namanya semua itu kan butuh proses ya. Nah akhirnya setelah itu setiap hari jualan donat, karena waktu itu cuma bisa jualan donat teman-teman. Ya udah aku jualan donat. Nah udah jualan donat, ternyata pada suatu hari aku bikin donat, waktu itu nggak banyak teman-teman, mungkin ada 30 biji. Nah tapi ternyata donat itu sama sekali nggak laku, nggak ada yang beli satupun teman-teman. Dan waktu itu aku pengen nangis banget, nggak ada yang beli satupun. Dan akhirnya ya udah, daripada mubazir kan, aku kasihin ke tetangga belakang rumah, samping gitu, terus ke anak-anak kecil yang lewat mau ke masjid itu aku kasih. Dan alhamdulillah habis. Terus hari selanjutnya itu aku bingung mau jualan apa lagi, karena kemarin aja donat nggak laku gitu kan. Terus kata suami, ya udah berhenti dulu, coba nanti bikin apa lagi diseling gitu kan, mungkin orang-orang udah bosan kali donat kentang gitu. Ya udah, selanjutnya aku bikin bolu kukus gula merah
dan alhamdulillah itu banyak yang beli ya. Nah biasanya saya itu sistemnya PO ya, jadi pre-order. Jadi pesannya itu aku buka PO itu sore, kira-kira itu sebelum asar aku udah buka PO. Jadi assalamualaikum kayak gitu, besok ready bolu kukus gula merah, itu harganya berapa, terus yang minat silahkan langsung chat gitu kan. Ya udah nanti kan langsung kalau yang mau pesan ngechat ya. Nah aku catetin. Nah jadi habis maghrib itu aku cari bahannya, nah gitu. Jadi udah jadi malam aku bikin atau subuh itu bikin itu. Waktu awal jualan itu modalnya berapa gitu. Nah di sini aku jelasin karena aku waktu itu masih apa ya, awal-awal pindahan rumah ya, karena waktu ambil rumah ini aja untuk DP itu lumayan. Nah jadi untuk modal jualan itu nggak banyak teman-teman, dan waktu itu aku nggak langsung, contohnya ya buat modal jualan 1 juta gitu, itu enggak teman-teman. Jadi waktu itu ketika aku open order bolu kukus gula merah, nah semua orderan itu ada 30 biji gitu ya, kan memang awal-awal itu masih sedikit yang pesan ya, 30 biji gitulah. Aku kan beli bahannya, aku minta uangnya sama suami, terus aku buat jualan, terus nanti kan ada hasilnya. Nah modalnya balik, terusan hasilnya keuntungan kita, nah itu bisa dipakai lagi buat hari besoknya lagi, terus kayak gitu terus. Jadi dipisah sama uang belanja teman-teman. Jadi kalau uang belanja itu biasanya aku kasih dompet aja sendiri, uang belanja sendiri, uang yang buat jualan sendiri. Nah usahakan untuk setiap harinya itu menyisihkan paling sedikit, kalau awal-awal aku jualan itu paling sedikit itu menyisihkan 20.000 teman-teman. Jadi 20.000 aku celengin setiap hari kan, menyisihkan ya kalau jualan sedikit-sedikit itu kalau aku menurutku wajib, karena keuntungannya kan memang awal-awal kan memang sedikit ya teman-teman ya. Nah udah setiap hari seperti itu. Nah karena waktu itu terkendala karena suami juga masih kerja si pagi gitu, nah kan nggak bisa antar-antar, jadi aku yang antar sendiri. Dan waktu itu aku bikin donat, udah bikin donat aku antar paginya, lanjut aku antar gitu. Terus itu awal mulai jualan ya. Jadi awal mulai jualannya itu nggak karena banyak yang order gitu, enggak. Jadi awalnya itu mulai dari yang kecil-kecil aja. Aku mulai dari donat karena waktu itu bisanya cuma donatnya pun donat biasa gitu, donat kentang yang enggak bagus ada watering gitu, enggak. Jadi yang penting empuk, dan aku kirim itu waktu hangat. Jadi aku karena pengennya ini donat masih empuk, jadi aku jualnya pada masih hangat itu, aku hangat terus aku kemas, aku anterin teman-teman. Nah terus ada yang tanya juga, kok bisa bikin kue ini itu gitu kan, emang lulusan tata boga atau sebelumnya kursus? Untuk kursus aku enggak kursus sama sekali teman-teman. Jadi murni saya itu belajar dari otodidak. Jadi apa yang aku bisa itu ya, sebelumnya dulu ya pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Untuk kue sus aja nggak cukup sekali 2 kali gagal ya, udah biasa, udah bisa aja bisa gagal lagi, karena kalau salah suhunya aja udah nggak bakal ngembang gitu kan. Jadi benar-benar murni otodidak. Nah lulusan tata boga juga enggak, karena kebetulan kalau sekolah malah lulusan farmasi teman-teman, jadi malah jauh banget ya. Ya memang sama-sama baca resep, cuma beda karena resep yang satu resep obat, yang satu resep masakan. Nah terus kemarin ada yang tanya bagaimana untuk media promosi. Nah untuk media promosi yang aku pakai itu ada 3 ya, terus WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Nah untuk lanjutnya aku pakai Facebook itu buat promosi itu cuma 1 bulan 1 kali teman-teman. Ya walaupun kalau menurut orang kan namanya promosi itu sesering mungkin atau setiap hari gitu kan, tapi kalau menurut aku itu enggak. Ya tiap orang sih beda ya, terserah gitu. Kalau menurut aku mendingan 1 bulan itu 1 kali, dan untuk proses promosinya itu lengkap banget. Nah disitu cantumin aja nomor nomor WA nya, jadi link ya teman-teman, jadi dalam bentuk link. Jadi ketika orang klik itu dia langsung tersambung ke WA kita, jadi nggak perlu nyatat gitu. Jadi udah langsung tersambung ke WA kita, nanti akan menghubungi kita, itu lebih mudah. Terus selanjutnya untuk linknya itu aku cantumin Instagram. Itu kan biasanya orang-orang, kalau aku lebih banyak di Instagram ya untuk posting-posting gitu. Nah Instagram juga aku ada Instagram testimoni, jadi isinya ini testimoni customer yang udah pernah pesan merasa puas ya teman-teman. Dia promosikan cuma 3 ya, 3 ini. Dan
selanjutnya itu salah satu, dan ini penting banget menurutku, paling enggak itu kita sebagai penjual itu harus bersosialisasi paling, atau apa ya, bahasa kalau di Jawa itu serawung ya. Jadi sama tetangga tuh kenal, terus jadi tetangga tuh tahu kalau kita jualan. Nah, di hari Sabtu itu kan biasanya ada pengajian teman-teman. Nah, itu pengajian itu salah satu biasanya tuan rumah itu kan memesan snack. Nah, alhamdulillahnya kadang pesan snack ke saya. Nah, di situ saya usahakan itu membuat snacknya itu semaksimal mungkin untuk rasa, kualitas, pokoknya semaksimal mungkin ya. Yang namanya orang pesan kan sebagai customer harus diberikan yang terbaik ya. Nah, tanpa harus kita promosi, di saat itu pula snack yang kita makan di tempat pengajian itu nanti adalah media promosi kita. Kalau enak, pasti teman-teman yang akan ke tempatan selanjutnya insya Allah akan order ke kita ya. Nah, paling enggak kan kita udah promosi tapi secara tidak langsung melalui snack itu gitu. Dan buat teman-teman yang mau usaha snack ataupun snack box, tetap semangat, mulai dari apa yang teman-teman punya, terus mulai dari apa yang teman-teman bisa. Jadi nggak harus alatnya memadai, itu nggak harus, karena aku dulu jualan donat itu murni ngulen sendiri teman-teman, dan itu pun nyampe 5 kilo aku ulen sendiri awal-awal itu. Alhamdulillah sih nyampe saat ini. Tapi untuk donat ini kemarin juga banyak yang request donat, tapi untuk saat ini mohon maaf karena udah lama banget nggak jualan donat, jadi belum bisa saya share untuk donat ekonomis ya. Nanti kapan-kapan aku buat dan aku share videonya. Tetap semangat teman-teman. Nah, sekian dulu ya dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.